Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mengeluarkan hasil dari praktik selama dengan program saya yang berjudul penerapan rule sistematika sebagai sarana penyimpanan hasil tangkapan lain terkait di wilayah Kabupaten Semarang dengan dosen pembimbing Bapak Eko Sultani Widianto. Soalnya adalah bahwa pegangan nangka merupakan sebuah mata pencaharian penting bagi nelayan pesisir, namun keterbatasan sarana penyimpanan hasil ikan masih jadi kendala. Dengan adanya toolbox sifat ikan ini yang dikembangkan oleh Balai Besar Ikan memberikan alternatif bagi nelayan kecil untuk sebagai sarana penyimpanan hasil tangkapan ikan. Karena yang sering digunakan sama nelayan tambak laut adalah toolbox styrofoam, namun toolbox styrofoam sendiri memiliki lapangan yang bahannya mudah rusak. Lalu untuk metode yang saya gunakan pada saat proses kapal, jadi yang pertama menggunakan metode partisipatif, yakni dimulai dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan. Jadi dimulai dari kita koordinasi dengan pihak Balai Besar Ikan Semarang, lalu juga melakukan bimbingan dengan Bapak Eko selaku dosen pembimbing. Lalu untuk metode yang digunakan pemberian data yang ada dua yang data primer dilakukan dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara dan koordinasi. Observasi di sini dilakukan dengan cara pengamatan lapang, dengan wawancara langsung dan melakukan koordinasi. Lalu untuk sebagai pendukung data primer dilakukan juga penggabungan data sekunder, yakni berupa jurnal atau laporan terkait. Lalu hasil pembahasan yang pertama, spesifikasi dan material sifat ikan. Jadi yang dijelaskan toolbox sifat ikan ini berukuran 60 cm, panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Lalu toolbox sifat ini menggunakan bahan material terpolif, styrofoam, aluminium foil, velcro, dan mentor. Lalu kegunaannya dapat dilipat ketika ditekan. Hasil pembahasan berikutnya ini penerapan toolbox sifat di kapal. Jadi hasilnya toolbox sifat ikan didapatkan pada bagian depan kapal, tidak mengganggu aktivitas nelayan saat melaut, dan digunakan sebagai tempat penyimpanan ikan. Untuk pembahasannya penempatan kenapa kok depan harus di bagian depan kapal, karena pada bagian depan kapal bukan bahwa ukuran toolbox masih sesuai pada sisa ruang yang ada di kapal. Selain fungsi daripada penyimpanan, desain lipat memberikan keuntungan karena lebih mudah dibawa dan disimpan dibandingkan toolbox styrofoam yang punya permanen. Lalu untuk selanjutnya ini sesuai toolbox lipat dengan kapal nelayan. Dihasilkan toolbox dapat digunakan tanpa mengganggu proses nelayan. Lalu cocok digunakan pada kapal yang dioperasikan oleh orang nelayan. Hasil pembahasannya, kesesuaian ini menunjukkan bahwa dimensi toolbox yang telah menyelesaikan karakteristik kapal nelayan sangat kecil. Selain itu, kemampuan toolbox lipat dapat dinilai sebagai nilai tambah karena ruang kapal dapat dimanfaatkan optimal. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan toolbox lipat ikan dan toolbox styrofoam ini, yang kelebihan dapat dilipat jadi hemat ruang maupun lebih ringan. Lalu mudah dibawa dan dimudahkan. Toolbox lipat ini juga mampu menjaga suhu hasil tangkapan. Lalu untuk kekurangannya, kapasitas penyimpanan masih terbatas dan struktur lipatan memerlukan perawatan. Lalu material masih berpotensi rusak jika digunakan terus-menerus. Jadi meskipun memiliki beberapa keterbatasan mengenai toolbox lipat ini, setidaknya mampu memberikan solusi yang lebih praktis dibandingkan toolbox styrofoam. Dengan keunggulan utamanya pada efisiensi ruang dan penggunaan material strategis sehingga lebih sesuai pada kondisi operasional nelayan strategis. Lalu untuk kesimpulan yang pertama, toolbox lipat ikan dapat digunakan sebagai sarana penyimpanan hasil tangkapan pada kapal nelayan skala kecil. Lalu untuk ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm dinilai cukup sesuai dengan ruang operasional nelayan skala kecil. Lalu untuk material terpolif, styrofoam, dan aluminium foil mampu dengan suhu dingin dan bisa dikendalikan. Yang keempat, toolbox lipat lebih praktis dan hemat ruang, namun kapasitas secara kadang-kadang masih perlu ditingkatkan. Untuk saran yang pertama ini pengembangan toolbox lipat perlu dilakukan pembagian struktur dan material agar lebih kuat, tahan lama, dan mampu digunakan pada berbagai kondisi operasional kapal nelayan kecil. Yang kedua, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian suhu secara lebih detail dan dalam waktu
untuk mengetahui efektivitas box lipat ikan dalam menjaga mutu hasil tangkap ikan. Lalu berikut merupakan dokumentasi kegiatan pada saat di lapang. Jadi kenapa kita menggunakan kapal Gimet? Karena pada saat itu nelayan yang masih tersedia dan hanya nelayan Gimet. Karena pada saat itu juga sedang tidak musim ikan, jadi hanya beberapa nelayan saja yang dapat untuk dihubungi, jadi agak dapat diikuti titik tangkapan. Stop aja. Oke, jadi untuk kegiatan magang berdampak kali ini kita juga sebagai salah satu rekomendasi mata kuliah, yang pertama ada PKL atau yang saya pernah lihat sebelumnya. Berikut merupakan kegiatan PKL saya yang mengambil tema berbox lipat ikan. Lalu yang kedua ada mata kuliah keterampilan dan memecahkan masalah. Pada kegiatan ini yang dapat yang sudah saya lakukan pada saat saya lakukan yaitu kegiatan animasi, kegiatan Turtle Exclude Device, lalu juga mengikuti dengan kelas yang ada di Balai Besar Pendidikan sekarang. Lalu untuk mata kuliah yang ketiga kita akan dengan proyek kegiatan yang ada di BPI sekarang, yaitu dimulai dari tabulasi data, data menginput hasil dari kalkulator, lalu data manipulasi. Jadi data ikan hasil tangkapan di di pelabuhan dengan pantai dan sumber padi. Lalu kita juga melakukan pembuatan black box sebagai kerjasama dengan arahan vendor. Lalu yang keempat adalah keterampilan berpikir strategis sistem dan analitik. Kegiatan yang tersabar saya ini dengan bersama, yaitu aktif dan mengutarakan inovasi terhadap sektor data. Lalu kita juga melakukan inspeksi kapal untuk mengetahui segala aspek yang perlu ditinjau sebelum kapal dapat melaut. Lalu yang berikutnya ini ada di sekolah teman di PW dan juga yang sudah diajak untuk menganalisis sekolah pelabuhan yang tersedia di mana. Jadi kemampuan itu diharapkan untuk meninjau ketersediaan dan pola berkat bantuan. Lalu untuk kelima ini adalah keterampilan mesinasi dan pelaporan. Kegiatan yang tercapai di sana jadi ada operasi, yaitu melaporkan hasil tangkapan kapal dengan sesuai dengan laporan. Lalu juga ada tabulasi data, yaitu mengamankan data dan pengecekan kapal. Saya juga presentasi kelas. Di sini kita menjelaskan hasil yang tercapai, komentar dan pengalaman di kelas. Jadi berikut juga dapat dimasukkan untuk mata kuliah keterampilan mesinasi dan pelaporan. Lalu yang keenam ada destinasi mereka belajar berupa vlog atau media. Ini buat konten Instagram dan video di YouTube. Lalu yang ketujuh adalah pengembangan tentang komunikasi. Kegiatan yang dapat tersabar saya adalah materi komunikasi, ini berupa teori, materi kelas, yang tentang komunikasi juga ada mentor. Lalu kita juga diberi kesempatan untuk mewawancari narkoba dengan melakukan tanya jawab dengan anggota sebelum kapal itu berangkat, apa saja yang perlu disiapkan. Lalu kita juga mewawancari pekerja yang membantu bongkar muat hasil tangkapan. Berikut merupakan lampiran pada saat saya melakukan bimbingan dengan pemimpin lapang. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.